Bab 4242. Gerbang istana terbuka. Teman seiman meragukan ketulusan kerja sama kita. Pangeran klan naga sisik bertanya dengan dingin. Kami hanya menjaga kepentingan kami sendiri. Tetua Senmu Zou berkata. Seketika ada bau mesiu di antara kedua pihak. Tidak seperti Mingzu, Senmu Zou adalah pihak terkuat di antara tiga daratan di Jeushu. Jika dihitung dengan Jeushu, mereka juga berada di posisi kedua atau ketiga. Oleh karena itu, meskipun Senmu Zou tidak sebaik klan naga sisik, namun mereka tidak takut dengan klan naga sisik dan berani bersikap tangguh. Di samping, melihat pemandangan ini, Tetua Jing langsung menggelengkan kepala. Pemikiran Eric Qin sebelumnya memang tepat. Kerja sama tiga pihak itu memang terlihat bagus, tapi nyatanya malah berantakan. Saat tidak ada keuntungan, mereka mungkin mempertahankan kedekatan yang dangkal, tetapi melihat istana akan segera dibuka, beberapa orang hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Yang mulia gawat, ada puppet lain yang sedang bergegas. Namun, pada saat ini, Master Formasi Klan Naga Sisik tiba-tiba berseru. Saat semua orang sadar kembali, beberapa puppet terbang besar telah menembus kabut putih dan bergegas menuju formasi. Semuanya, apapun yang kita pikirkan, tapi setidaknya formasi ini tidak boleh dihancurkan oleh mereka. Ekspresi Pangeran Klan Naga Sisik tampak sekeras besi, dan menyapu sekitar. Tetua Senmu Zou dan Tetua Cui juga mengangguk. Cepat keluar dan bunuh puppet ini dulu. Para kultivator menghentikan debat mereka dan terbang keluar. Semuanya, serang. Dan pelatihan tanpa partai di udara putih, mendengar pergerakan dalam formasi, mereka mulai menyerang lagi. Segala macam ilmu sihir mendarat lagi dari langit, para kultivator dari tiga pihak semuanya panik saat menghindari dan berurusan dengan puppet. Dan efisiensi tindakan ini secara alami sangat menguras tenaga. Beberapa puppet menerobos blokade para kultivator dan menabrak tirai cahaya formasi, diikuti dengan suara gemuruh. Dan seiring dengan suara berderak, formasi akhirnya tidak tahan dan mulai retak. Tidak mungkin, dampak dari kekuatan puppet ini saja tidak cukup untuk menghancurkan formasi, Master Formasi Klan Naga Sisik berkata dengan tak percaya. Pasti Tobi sudah kembali. Dia memanfaatkan situasi kita yang tidak fokus untuk merusak formasi. Tetua berambut putih berkata dengan wajah murung. Sebelumnya, semua orang tidak fokus pada formasi dan kabut putih di luar formasi tidak bisa melihat siapapun yang mendekat. Dupa di tungku tembaga akan segera padam. Seorang kultivator tiba-tiba berteriak. Segera, semua orang melihat tepat di depan istana, dupa yang terbakar tidak lagi sepanjang ibu jari, dan aura poin bintang menjadi sangat lemah, tampaknya bisa padam sewaktu-waktu. Situasi yang lebih jelas adalah gerbang istana yang tertutup rapat telah membuka sedikit celah saat ini. Tanah poin bintang akan segera dibuka. Sekarang, semua orang tidak peduli lagi dengan Eric Qin. Mengikuti pergerakan Pangeran Klan Naga Sisik, semua orang bergegas menuju gerbang istana. Penatua Agung. Pangeran Klan Naga Sisik adalah yang pertama bergerak, dia berlari di garis depan saat ini. Dan setelah dia berteriak, tetua berambut putih juga tersenyum. Wong. Saat semua orang bergegas menuju istana, dalam kehampaan di bawah kaki semua orang, serangkaian cahaya pola formasi tiba-tiba menyala. Setelah itu, reiki yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, seolah-olah ada telapak tangan besar meraih ke atas, benar-benar menyelimuti lokasi semua orang. Dan di bawah cahaya reiki ini, kultivator klan naga sisik melewatinya secara langsung tanpa batasan apapun. Tetapi para kultivator Senmu Zou dan Mingzu seperti menabrak tembok, tidak bisa melewatinya sama sekali.
Sialan, kalian telah menyiapkan formasi besar lain di dalam formasi. Ternyata kalian juga bersikap waspada terhadap kami dijebak. Saat mengetahui klan naga sisik ternyata sudah mengatur formasi di dalam formasi, dan khusus disiapkan untuk kultivator biasa, semua kultivator Shenmue Zhou dan Mingzu marah. Formasi ini jelas bukan pengaturan sementara oleh klan naga sisik, tetapi sudah dipersiapkan. Tampak jelas, jika tidak ada tindakan Eric Kin sebelumnya, semuanya akan berjalan seperti biasa. Setelah habis waktu sebatang dupa, jika mereka ingin masuk ke istana, mereka akan terhalang oleh formasi ini dan terus membuang-buang waktu. Dengan kata lain, klan naga sisik tidak bermaksud bekerja sama dengan kedua pihak untuk berbagi peluang di sini, tetapi berencana untuk mengambil semua keuntungan di dalamnya. Istana sudah buka, teman-teman seiman, maju. Dan apa yang membuat dua pihak kultivator semakin ingin muntah darah adalah karena formasi sudah diaktifkan, sejumlah besar pelatihan tanpa partai, termasuk Sierra Kin dan lainnya lewat tepat di atas kepala mereka, diikuti oleh sosok kultivator klan naga sisik, bergegas ke istana. Ini sama saja artinya bahwa mereka bekerja sama dengan klan naga sisik dan menyinggung banyak kultivator, dan hasilnya mereka memasuki tanah poin bintang satu langkah lebih lambat dari orang lain. Ini membuat ekspresi tetua Jing, Riko Zeng dan yang lainnya terlihat semakin rumit. Segala sesuatu yang terjadi pada Mingzu saat ini menegaskan keakuratan penilaian Eric Kin sebelumnya. Tetua Cui ingin mengambil keuntungan dari klan naga sisik, tetapi alhasil Mingzu bukan hanya tidak mendapatkan keuntungan apapun, malah menjadi kelompok kultivator terakhir yang masuk. Saudara Qin. Di antara kerumunan yang kacau, Rain dengan cepat melihat Eric Qin yang terbang kemari. Tetapi saat ini, semua mata para kultivator tertuju pada istana, tidak ada yang memperhatikan keberadaan Eric Qin. Saudara Qin, trik kamu ini sangat bagus. Aku masih menebak bagaimana kamu menghadapi ketiga bajingan ini. Tidak disangka kamu membuat mereka bertarung dalam perselisihan internal, Rain tertawa. Itu karena mereka memiliki kondisi perselisihan internal, Eric Qin berkata dengan senyum tipis. Tapi dari mana asal pupet itu? Pupet dua kegagalan sepertinya sudah sangat langka. Apakah kamu lupa sebelumnya di istana Broken Hill? Oh, kamu sepertinya tidak masuk. Bicara sampai setengah, Eric Qin memikirkan sesuatu. Dulu di negeri pasir kuning, setelah memasuki Broken Hill, aku menjumpai banyak pupet yang aneh. Tentu saja, Eric Qin tidak melewatkan hal-hal tersebut. Dia bukan hanya mengumpulkannya, tetapi juga membiarkan buku langit tanpa kata menyempurnakannya. Hasil yang didapatkan adalah dirinya memiliki beberapa pupet dua kegagalan. Hanya saja karena waktunya mepet, menyempurnakan pupet yang sempurna juga agak sulit dan tidak ada keperluan seperti itu, jadi hanya menyatukan dan membuat beberapa pupet setengah jadi. Lagi pula hanya digunakan untuk meledakkan pusat formasi dan pupetnya juga tidak begitu bagus, jadi tidak merasa sayang. Sepertinya aku melewatkan beberapa barang baik saat aku tertidur di Broken Hill waktu itu, Rain berkata sambil berpikir. Jangan merasa menyesal, hal bagus di sini tidak sedikit daripada yang di sana. Benar juga, aku sudah punya tujuan baru. Suezu Sierra mereka benar-benar kekurangan sumber daya kultivasi. Aku harus membantu mereka mencari lebih banyak jalur biji roh. Rain tertawa. Baik, jika menemukan jalur biji, aku akan memberi semuanya padamu. Perhatikan, kita akan masuk. Sambil berbicara, Eric Qin, Rain, Taois Huangmu dan lainnya yang telah ikut bergegas ke gerbang istana. Istana itu sendiri sangat besar di puncak gunung dan gerbang istananya bahkan lebih luas.
Pintu yang kini terbuka penuh itu cukup untuk belasan orang masuk dan keluar secara bersamaan. Oleh karena itu, tidak ada masalah bagi Eric Kin dan lainnya untuk terbang bersama. Setelah masuk, Eric Kin hanya merasakan aliran cahaya yang lewat dan pemandangan yang muncul di depan mata adalah istana besar ini, dikelilingi oleh berbagai benda cahaya Reiki yang berkelap-kelip. Bersambung.